Lampu merah. Apa yang dimiliki senjata inferior adalah kekuatan guntur yang sebenarnya, dan seiring dengan akumulasinya, kecepatannya meningkat secara dramatis. Ketika guntur meledak dan meledak di udara, guntur melanda sekeliling dan menyapu seluruh aula, menyebabkan selusin orang yang menyaksikan pertempuran, harus mengambil tindakan untuk memblokir kekuatan guntur yang masuk. Suara tabrakan yang bergemuruh tidak ada habisnya, dan seluruh aula tampak bergetar. Bahkan selusin orang yang bersembunyi di tepi, menyaksikan pertempuran tidak dapat menghindari pengaruhnya. Setelah pertukaran pukulan yang sengit, sosok besar Xiaoyan masih berdiri, dan energi putih yang meningkat memamerkan tubuh kuatnya tanpa syarat. Jelas, dua bidak kuat Ye Chuan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Xiaoyan, dan bahkan setara dengan Xiaoyan. Hanya saja kedua belah pihak mendedikasikan cara mereka yang paling ampuh. Ekonomis. Satu hal lagi adalah keluar. Ye Chuan menggunakan energi pedang putih Jian Huayan untuk mengalir, dan kekuatan abadinya melonjak dengan gila-gilaan. Energi pedang vertikal dan horizontal menyebar, dan angin kencang bertiup di sekitar aula. Udara tampak mengeras, dan energi pedang yang dibentuk oleh pedang menyapu sekeliling. Pada saat ini, 5 jari Xiaoyan tiba-tiba mengencangkan kekuatan pada anjing dewasa itu, dan api mulai berkobar. Kekuatan jiwa petir, kekuatan abadi, kekuatan 6 keinginan, energi dan kekuatan darah klon jiwa tingkat pertama dari lengan dewa. 7 kekuatan mulai berkumpul, dan fluktuasi yang mengerikan juga meletus pada Xiaoyan, dan tubuh besarnya sebesar gunung. 1000 keping. Konfrontasi antara dua pembangkit tenaga listrik abadi dimulai lagi. Langit hancur dengan satu klik. Ye Chuan mengangkat tangannya dan menembakkan anak panah itu menembus seluruh aula, membawa momentum yang mencengangkan. 7 pembunuhan tinju mengejutkan. Xiaoyan menghadapi ini. Satu hal, dia tahu itu akan sangat kuat dan sangat ganas. Tapi saat ini, Seven Kills Shocking Fist berisi kekuatan paling kuat di tubuh Xiaoyan, bercampur menjadi satu. Kekuatan pukulan ini juga sama mencengangkannya, kekuatan keduanya sama, dan kita harus melihat siapa pemenang sebenarnya. Jika tidak apa gunanya hanya bertarung, satu-satunya yang bertahan pada akhirnya bisa dianggap sebagai kemenangan sesungguhnya. Pedang Zonghengqi meraung dengan ganas untuk menghilangkan peradangan. Perpaduan 7 kekuatan, yang kompleks bertabrakan dengannya, bom. Pada saat ini, lusinan orang yang menyaksikan pertempuran di aula utama semuanya mundur ke tepi. Pada saat ini, mereka semua bertindak serempak dengan pemahaman diam-dia, dan berubah menjadi perisai cahaya untuk menahan dampak besar. Di tengah aula, saya tidak tahu apakah itu energi pedang Ye Chuan atau berbagai kekuatan yang keluar dari tangan Xiaoyan. Tinju 7 Xiaoyan meledak dengan berbagai kekuatan yang berubah menjadi kekacauan, menyelimuti kedua sosok di dalamnya. Tidak sampai suara gemuruh berangsur-angsur menghilang, suara teredam terdengar, dan kemudian sesosok tubuh langsung melesat keluar. Itu menghantam dinding aula dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Dan Ye Chuan-lah yang memuntahkan darah. Sebelum semua orang bisa mengungkapkan keheranan mereka, seutas benang sutra tipis melintas. Ye Chuan langsung ditusuk, dan lengan merah cerah terentang dari belakang, dengan hati emas di telapak tangannya. Dengan 5 jari mencubitnya dengan keras, benda itu meledak dengan keras. Kemudian dia meraih kepala Ye Chuan dengan telapak tangannya lagi dan membantingnya ke tanah. Sosok itu jatuh, dan dia menginjak kepala itu dengan kakinya, menghancurkannya sepenuhnya. Pertarungan ini harus berakhir, tidak ada gunanya terus melepaskannya. Suara menghancurkan kepala Ye Chuan terdengar, dan dia bergumam, nyala api naik dan menyebar, darah yang memercik ke tubuhnya terbakar menjadi abu, dan tubuhnya menjadi biasa. Dan sosok ini adalah Xiaoyan. Xiaoyan mengakui bahwa ketiga item Ye Chuan sangat kuat, lagi pula, kekuatan Ye Chuan ini adalah pemain level 8. Dapat mengurangi peradangan, tetapi dengan kekuatan fisik saat ini,
tidak dapat menembus pertahanan anti-inflamasi. Oleh karena itu, dengan melepaskan air sejak awal anti-inflamasi, perjuangan ini dapat diakhiri sejak lama. Saya hanya ingin melihat kekuatan tiga pedang Ye Chuan. Kekuatan ketiga pedang telah mencapai tingkat atas dari semangat juang kuno, tanpa dukungan pertahanan yang kuat, dengan kekuatan kelompok orang ini, jika mereka tidak bergabung untuk mengendalikan mereka dengan formasi, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Saat ini, bola cahaya muncul di atas tubuh Ye Chuan. Xiao Yan membawa Zonggu dan segera Zonggu mengeluarkan Orde Kuno Iblis Abadi, kelompok cahaya mengalir ke Orde Kuno Iblis Abadi dan tiba-tiba muncul di sana, malam ini. Mungkinkah tatanan kuno abadi dan iblis yang sebenarnya itulah yang mendapat semua kejutan? Xiao Yan mengerutkan kening saat melihat ini, berpikir serius, dia ingin menyelidiki tatanan kuno makhluk abadi dan iblis. Namun mengingat pertemuan mereka sebelumnya, Xiao Yan tetap membiarkan Zhong Gulai menyelesaikan semuanya. Setelah kelompok cahaya menghilang, masih ada sepotong pedang patah yang mengambang di tubuh Ye Zhou. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit, dan pedang patah itu melayang di depan Xiao Yan. Menyaksikan kekuatan jiwa dari pecahan pedang Sui tenggelam ke dalamnya. Sosok Ye Chuan muncul di benak Xiao Yan. Nenek moyang keluarga Ye Chuan, meminta saudaranya untuk membantunya. Membawa kembali jiwa ke tanah kelahirannya. Xiao Yan membuang pecahannya dengan lambaian tangannya. Tanpa diduga, pecahan pedang yang patah terbang ke depan Xiao Yan lagi, dan sebuah pikiran muncul. Di benak Xiao Yan, jika saudara bisa melakukannya, saya bisa memberinya keterampilan pertarungan dewa kuno. Sekarang, jika tidak, akan menemukan orang lain. Saudaraku, aku hanyalah sisa jiwa yang dipenjara di sini oleh klan Cimi. Jika kamu bisa memberiku rumah, aku tidak akan pernah mengingkari janji. Meskipun aku melihatnya, aku mengirimkan pikiranku lagi. Saya tidak perlu meminta maaf. Bagi saya, ilmu pedang di Jalan Huanggu juga nyata. Wuyong Xiaoyan benar-benar tidak ingin mengalami sebab dan akibat ini, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk membelikan rumah untuknya. Saudaraku, selama kamu membawaku keluar dari sini, aku akan melihat bahwa meskipun senjata yang digunakan saudaraku tidak sama, itu mirip dengan pedang beratku. Saya bisa memberi Anda keterampilan bertarung di zaman kuno, saya akan menunjukkan langit kepada Anda. Qi Zi Kuo Tian Niao terdengar cukup bagus. Tapi karena Anda bilang begitu, itu seperti meniup anak panah, jadi saya ingin belajar bagaimana menggunakan tiga hal yang baru saja Anda lakukan. Itulah malamku, kemampuan bertarung warisanku tidak pernah diwariskan kepada orang lain. Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Yan membuang pedang patah itu dengan tegas. Meskipun ini adalah situasi khusus untuk mewarisi keterampilan bertarung, namun perlu dibuat pengecualian. Saudaraku, jangan khawatir, kamu harus mencari tempat yang tenang untuk mewarisi ini. Di pedang yang patah, pikiran muncul. Dia memberimu kesempatan. Xiao Yan lalu membalikkan tangannya dan memasukkannya ke dalam naji miliknya. Kemudian Xiao Yan berbalik dan bersiap untuk melepaskan tulang tengahnya. Mereka bertiga mengikuti Xiao Yan. Long Biao masih shock, karena dia masih belum mengerti betapa kuatnya Xiao Yan. Namun, di aula tertentu saat ini, adegan pertarungan Xiao Yan dan Ye Chuan sedang disaksikan. Itu dia. Di ujung aula ada sebuah singgasana, di dalamnya duduk sesosok tubuh yang sedang mengunjungi pembukaan. Tepatnya, dialah yang mencuri darah dewa dariku, menyebabkan klon asli ini melekat di hatiku selamanya. Tidak hanya itu, orang ini sangat keji bahkan dia mengunci esensi dan darahku untuk budidayanya, dia hanyalah iblis. Banyak kecerdasan spiritual saya yang lahir di antara kloningan saya ini. Aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Itu saja, biarkan dia bermain lagi dan menjadi sekuat mungkin. Ini akan memberi Anda satu kalimat ganda yang berguna.